lagi bersama Kak Tirza. Annyeong. Gak terasa udah hari Minggu lagi nih. Berarti saatnya kita untuk sekolah minggu. Nah, udah pada siap apa belum? Udah dong, Kak. Nah, kalau udah siap, berarti kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Bila sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dan juga Engkau menyertai setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita pujikan. Halo, apa kabar? Mari bergembira. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik sudah siap semua? Alkitabnya sudah disiapkan? Ya. Sebelum kita membuka Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah bangunkan kami kembali pada pagi hari ini dan juga Tuhan telah siapkan hati kami untuk saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau membuka hati kami, mau membuka telinga kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadikan berkat dan juga kekuatan di dalam hati anak-anak kami. Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab Perjanjian Baru. Kita buka bersama-sama ya dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Sudah ketemu semua? Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Kita baca bersama-sama ya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku.
Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini." Nah, itu tadi adik-adik firman Tuhan pada saat ini dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini Ibu Ani mau bercerita tentang kerbau yang mati karena gosip. Nah, adik-adik, sebelum Ibu Ani lanjutkan, Ibu Ani mau bertanya kepada adik-adik yang di rumah. Adik-adik tahu enggak apa arti gosip itu? Digosok makin sip ya adik-adik. Digosok makin sip. Terus apalagi? Iya. Gosip. Gosip adalah apa adik-adik? Cerita yang tidak benar, cerita yang tidak yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau kalau istilah sekarang disebut apa adik-adik? Berita hoax ya adik-adik. Hoax kata hoax. Wah ya, berita hoax ya adik-adik. Itu adalah berita yang tidak benar, berita yang bohong. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh begitu saja percaya dengan berita tersebut atau dengan gosip. Karena apa? Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur, untuk selalu berkata apa adanya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Nah, adik-adik, perkataan yang tidak benar atau gosip itu akan sangat merugikan orang lain. Seperti yang akan Ibu Ani ceritakan saat ini tentang kerbau mati karena gosip. Nah, seperti apa ceritanya? Adik-adik siap mendengarkan selanjutnya ya. Alkisah ada seekor kerbau yang sangat setia kepada tuannya. Tiap hari dia bekerja membajak sawah tuannya. Sampai-sampai panennya juga bisa bagus, bisa melimpah. Itu karena apa? Karena kerja keras si kerbau. Nah, pada suatu hari si kerbau itu kelelahan adik-adik. Dia merasa capek, dia merasa lelah, nafasnya itu sudah nggak kuat ya adik-adik. Nafasnya itu sudah lemes ya adik-adik. Karena apa? Karena kelelahan. Lah, kerbau pulang ke kandang, kerbau istirahat. Nah, di dalam istirahatnya lewatlah seekor monyet adik-adik.
lewatlah seekor monyet menghampiri si kerbau. Terus si kerbau bilang sama monyet, "Hei kawanku, kemarilah. Aku mau bercerita kepada kamu." "Ada apa, kerbau?" "Badanku terasa lelah sekali. Kalau boleh, kalau tuanku mengizinkan, aku ingin sekali beristirahat barang 1 hari supaya badanku sehat lagi, segar lagi, dan aku bisa kembali bekerja." Nah, itu adik-adik. Si kerbau bilang sama monyet karena kalau dia ingin beristirahat hanya sehari untuk menghilangkan lelahnya, untuk memperoleh kekuatan kembali, sehingga di hari besoknya dia bisa bekerja kembali. Terus si monyet, "Oh ya. Monyetnya berlalu adik-adik. Monyetnya jalan. Di tengah perjalanan si monyet bertemu dengan seekor kucing adik-adik. Monyet bertemu dengan seekor kucing. Dia berkata, "Hei kucing, aku tadi dapat cerita dari kerbau loh." "Bilang apa si kerbau?" "Kalau dia sangat lelah, dia ingin istirahat dulu sehari." Terus, "Oh gitu toh?" "Iya." Nah, si kucing terus berjalan. Di tengah perjalanan, si kucing bertemu dengan seekor kambing. Kucing juga menceritakan kembali kepada kambing. Ya. Kucing berkata, "Hei kambing, tahu nggak cerita saat ini atau kabar hari ini?" "Apa kucing?" Ya, si kambing ingin tahu adik-adik. Terus si kucing bercerita, besok itu si kerbau mau protes sama tuannya. "Loh, kenapa protes?" "Karena si kerbau sudah tidak kuat lagi bekerja pada tuannya, karena pekerjaan pada tuannya itu sangat berat, sangat melelahkan, sehingga kerbau tidak mau lagi bekerja di tuannya." "Oh, begitu ya?" "Iya." Nah, si kambing manggut-manggut. Terus si kambing jalan pergi. Di tengah perjalanan, si kambing bertemu dengan temannya lagi, seekor ayam adik-adik. Dengan si ayam, kambing pun menceritakan kembali apa yang disampaikan oleh kucing. Nah, si kambing bercerita, "Hei ayam, kamu mau tahu gosip hari ini enggak?" "Gosip apaan kambing?" Nah, lalu kambing menceritakan kembali masalah yang sedang dihadapi oleh kerbau pada saat sekarang ini, tetapi dengan kata-kata yang lain, yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pertama oleh seekor kerbau. Ya. "Apa kerbau? Kerbau bilang apa tadi?" Si kerbau sudah tidak mau lagi bekerja pada tuannya, karena pekerjaan di tuannya itu sangat berat, sangat melelahkan, sehingga kerbau ingin mencari tuan yang baru katanya. Kerbau ingin mencari tuan yang baru, yang lebih baik, yang pekerjaannya lebih enak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, si ayam percaya saja apa yang dikatakan oleh si kambing. Terus ayam langsung pergi dan menceritakan kembali kepada tuannya.
dia bercerita kalau si kerbau tidak mau lagi bekerja pada tuannya karena pekerjaan yang sangat berat, dan juga ingin mencari tuan yang baru yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik, tuannya juga langsung percaya apa yang dikatakan oleh si ayam tadi. Dengan begitu marahnya, langsung tuannya pergi ke kandang kerbau. Pergi ke kandang kerbau, dia mengajak para pengikutnya, para pekerjanya yang lain untuk apa, adik-adik? Menyembelih si kerbau, adik-adik. Nah, untuk menyembelih si kerbau. Nah, si kerbau heran, loh, kenapa saya harus dibunuh? Kenapa saya harus disembelih? Padahal saya tidak salah apa-apa. Tuhan juga tidak mengatakan apa-apa. Nah, tapi apa daya, adik-adik? Si kerbau tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya kerbau disembelih oleh tuannya. Tanpa apa, adik? Tanpa tuannya mengerti atau tanpa tuannya menjelaskan apa masalah yang sedang dihadapi oleh si kerbau. Padahal apa, adik? Kerbau hanya berkata minta waktu sehari untuk beristirahat agar badannya sehat kembali, pulih kembali, dan bisa bekerja seperti biasanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kisah tadi mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menceritakan hal-hal yang belum kita ketahui pasti, adik-adik. Belum kita ketahui kebenarannya. Apalagi kita menceritakan sesuatu ditambah-tambahi, adik-adik, atau dikurangi, atau mungkin seperti kambing tadi, apa? Disalahartikan, menceritakan yang tidak semestinya benar, atau diganti cerita, adik-adik, yang dapat merugikan orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan, kita diutus untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa, adik-adik? Supaya mereka yang mendengar cerita kita tentang kesaksian Tuhan Yesus dapat merasakan kasih Tuhan Yesus, sehingga mereka merasa terhibur, merasa bahagia, dan bersuka cita. Nah, itu adalah, adik-adik, cerita tadi tentang si kerbau yang mati karena gosip. Jadi adik-adik mulai sekarang harus hati-hati di dalam berkata, di dalam menerima apa yang diungkapkan, apa yang diceritakan oleh teman-teman atau orang tua kita. Nah, itulah tadi, adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semua bisa menerima dan bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, luar biasa sekali, adik-adik, firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Ani pada hari ini. Nah, pelajaran apa sih yang dapat kita ambil pada firman Tuhan hari ini? Nah, firman Tuhan yang dapat kita ambil pada hari ini adalah
Sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan di dalam Kristus, sepatutnya kita menyampaikan perkataan yang membangkitkan semangat, memberikan dukungan, dan membesarkan hati. Perkataannya membuat orang yang mendengarnya beroleh anugerah dan berani untuk hidup dalam kebenaran. Dengan demikian, kita telah bersaksi memperkenalkan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita telah mendengarkan firman Tuhan, berarti saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan memujikan, bawalah persembahanmu. Dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Wah, nggak terasa nih kita udah di penghujung ibadah pada hari ini. Kita sudah berdoa, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih telah menyertai kami ya Tuhan dari awal ibadah hingga akhir pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati juga setiap kami yang akan mungkin melakukan kegiatan ya Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.